Ini Pak Dedi, selamat sore Pak Dedi. Selamat sore, Pak Sore. Yanwar. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sesi kedua ini akan ada pemaparan dari Pak Dedi Apriandi. Beliau adalah Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM atau dikenal sekarang Kemeninvest, Pak ya. Ya. Atau nanti saya persilakan pada Pak Dedi untuk langsung menyampaikan, Pak, share screen-nya terkait dengan topik ini sekitar 20 menit, Pak. Monggo. Nanti Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, silakan disampaikan setelah Pak Dedi untuk menyampaikan presentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Dedi. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Boleh saya yang share screen saja, biar saya bisa atur waktunya. Oke, baik. Pertama-tama yang kami hormati tentunya Pak Nyoman. Pak Nyoman Agus, salam kenal sekaligus Bapak. Salam kenal Pak Dedi, terima kasih Pak atas waktunya. Dan tentunya terima kasih Pak Moderator, Pak Yanwar, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita masih diberikan kesempatan berjumpa melalui layar Zoom meeting ini untuk berdiskusi dalam acara Astagata Webinar Series gitu ya. Kami sesuai dengan topik akan mencoba menyampaikan beberapa informasi yang mungkin juga tadi sedikit banyaknya sudah diulas oleh Pak Sahli, Menteri Keuangan, Pak WMP, yang luar biasa tadi sudah menyampaikan beberapa informasi termasuk update ya terkait dengan kondisi perekonomian negara kita. Mungkin saya langsung saja izin share screen. Sudah terlihat ya Pak Yanwar? Sudah Pak. Ya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini setidaknya ada 4 hal tadi yang akan kita coba angkat ya. Kondisi perekonomian itu sendiri, challenges-nya, tantangannya gitu ya. Lalu juga target dan realisasi investasi yang diberikan kepada Kementerian Investasi BKPM khususnya, dan juga tentunya nanti kita bicara tentang arah kebijakan investasi. Dan yang terakhir mungkin kami sedikit akan menyampaikan juga terkait dengan strategi dan inovasi dalam kita mencari dan meningkatkan kualitas investasi itu sendiri. Tadi Pak Sahli sudah menyampaikan beberapa update gitu ya, bahwa memang kita 2 tahun terakhir kita sudah memasuki tahun ketiga bahkan gitu ya, dancing with pandemic. Artinya kita sempat terkontraksi cukup dalam ya di tahun 2020, dan ini adalah tantangan kalau kita bicara dalam konotasi lebih positif gitu ya, dibandingkan juga dengan bahasa ancaman ataupun kendala. Tapi mungkin kita lebih enak memandang hal ini adalah merupakan suatu challenges buat kita semua ketika kita harus berdampingan hidup dengan pandemik, dan mungkin insya Allah kita akan menuju ke endemik. Seperti kita ketahui di tahun 2020 kita terpukul cukup dalam gitu ya. Kalau kita lihat data-data di sini kita bahkan minus gitu ya. Namun yang perlu kita lihat juga gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Sahli tadi, Pak WMP, dengan usaha kita terus berupaya menangani permasalahan pandemi ya, dengan program-program yang luar biasa, dengan PEN dan yang lain-lainnya, kita lihat di tahun-tahun berikutnya, khususnya di tahun 2021, yang walaupun kita tetap hidup berdampingan dengan pandemi, alhamdulillah kita bisa bangkit lebih cepat gitu ya. Bangkit lebih cepat, kalau kita lihat di TW2 ini adalah pertumbuhan yang paling tinggi ya, sebesar 7,07, dan terus sampai saat ini alhamdulillah tren positif terus kita pertahankan. Nah, secara kumulatif bisa kita lihat di chart ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 tumbuh 3,69%. Dan seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Wempi, di triwulan 2 2022 ini, alhamdulillah, puji syukur kita bisa tumbuh 5,44%. Tren ini yang perlu kita jaga terus, Bapak Ibu sekalian, karena kita punya tantangan berikutnya, yaitu adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Kenapa kita harus concern terhadap ini? Bahwa dampak terhadap pandemik itu juga tetap ada terhadap tenaga kerja. Seperti kita lihat, tenaga kerja terdampak COVID-19 ini hampir lebih kurang 5 juta jiwa. Belum ditambah dengan tambahan angkatan kerja per tahunnya, 3 juta jiwa. Belum kondisi existing saat itu terjadi, pengangguran, kita punya tabungan pengangguran itu 7 juta jiwa. Sehingga yang harus kita breakthrough itu sebanyak 15 juta jiwa. Inilah yang menjadi kenapa investasi ya merupakan salah satu motor penggerak utama selain dari konsumsi dan juga eksportasi. Investasi dengan investasi, khususnya yang padat karya, kita bisa mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Dan tentunya dengan lapangan pekerjaan yang semakin banyak tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan multiplier effect-nya tentunya ke pendapatan masyarakat tersebut akan mendorong daya beli atau konsumsi dari masyarakat tersebut. Ini yang harus kita upayakan, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua, melihat yang challenges lainnya adalah kita masih terkendala bahwa sampai saat ini ya khususnya di tahun 2020 gitu ya, ICOR kita ternyata masih tinggi. Kalau ICOR tinggi ternyata bukan baik untuk kita Bapak Ibu. Karena kalau ICOR itu semakin tinggi berarti menunjukkan inefisiensi investasi di Indonesia. Bahasa mudahnya adalah lebih mahal investasi di Indonesia gitu ya. Dan ini yang perlu kita tingkatkan. Kalau kita lihat berbanding negara ASEAN saja kita masih paling tinggi 6,8, luar biasa. Apa yang menyebabkan ini tinggi? Yaitu birokrasi yang saat ini dianggap masih tidak efisien. Masih tingginya aktivitas korupsi. Biaya pengadaan lahan yang masih menjadi bottleneck-nya dari investasi itu sendiri. Regulasi yang masih dianggap tertutup ya, dan tumpang tindih, biaya logistik yang tinggi. Nah, inilah yang harus kita terobos dengan kebijakan-kebijakan yang monumental dan yang luar biasa, tidak boleh biasa-biasa saja atau standar-standar saja. Karena tantangan yang kita hadapi ini luar biasa. Nah, melihat tersebut, kita lihat juga di komparasi dari ease of doing business kita tertahan di tahun 2020 atau 2 tahun terakhir sebelum survei IODB ini dihentikan, kita masih berada di peringkat 70-an, yaitu khususnya di 73. Nah, artinya ini memang menjadi PR kita bersama. Tapi sayangnya ketika kita sudah menyiapkan amunisi untuk perbaikan peringkat kita, dan kita yakin di tahun 2021-2022 reform update yang kita lakukan itu dapat meningkatkan ranking kita secara signifikan, tapi ternyata survei IODB itu harus terhenti dengan kendala internal yang mereka hadapi. Dan ini yang kita harus terus, kami di Kementerian Investasi BKPM tetap komitmen karena kami sudah melakukan dan membuat roadmap kemudahan berusaha itu sendiri, ada atau tidaknya ada penilaian, kita harus terus berjalan menatap arah perbaikan. Dan Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut, akhirnya kita bermuara kepada investasi itu sendiri. Yang dikatakan adalah merupakan penggerak ataupun motor utama dari pertumbuhan ekonomi kita, selain dari konsumsi dan juga eksportasi yang seperti kita ketahui bersama-sama. Kita punya mimpi. Di tahun 2045 kita menjadi negara maju. Artinya kita harus bisa menjadikan 2020-2024 ini adalah menjadikan landasan bagi Indonesia maju sebagai transformasi ekonomi menuju pertumbuhan. Di 2045 kita punya mimpi 5,7% untuk PDB realnya ataupun PDB real per kapita 5%.
dan kita menjadi negara maju dengan PDB terbesar kelima dengan kontribusi kawasan timur 25%. Dan yang perlu kita tatap juga adalah kita harus bisa keluar dari middle income trap di tahun 2036. Nah, ini tantangan-tantangan ini harus kita jawab Bapak Ibu sekalian, ya, dan juga bahwa kita juga memiliki constraint budget, ya, dalam melakukan investasi seperti RKP 2021 yang tidak terlalu jauh juga dengan RKP 2022-nya membutuhkan sedikitnya 5.800 sampai 5.900 triliun kebutuhan investasi di Indonesia yang hanya bila kita totalkan budget dari pemerintah dan BUMN itu hanya sebesar 10%. Setidaknya 90% itu harus dilakukan dari peran serta swasta. Jadi kita betul-betul harus menyiapkan perangkat instrumen yang kokoh mendukung investasi, ya, mendukung iklim penanaman modal yang kondusif agar tetap bisa dilakukan secara baik, dan tentunya kita juga tidak boleh lengah, tetap waspada, optimis tetap ditanamkan, namun kita tetap harus waspada karena memang COVID masih ada berdampingan dengan kita. Nah, kalau kita lihat dari target investasi, Bapak Ibu, di tahun 2020 walaupun kita sudah dihadapi dan hidup bersama dengan pandemi, alhamdulillah target realisasi itu tetap kita capai dan bahkan kita lalui gitu ya 101%. Nah, yang menarik di tahun 2021 yang lalu pun walaupun targetnya dilakukan perubahan atas arahan Presiden dari 858 menjadi 900 triliun, itu puji syukur alhamdulillah dapat kita capai sebesar 901 triliun. Artinya 2 tahun kita berhidup berdampingan dengan pandemi, target realisasi tetap dapat kita capai, dan insya Allah di tahun 2022 kalau dengan kondisi-kondisi yang tadi disampaikan, terus kita melakukan living improvement, insya Allah dengan target yang dinaikkan lagi oleh Bapak Presiden gitu ya, dari target awal 968 menjadi 1.200 triliun, sekarang sudah hampir 50%, tepatnya 48% sudah kita capai di semester ke-2 tahun ini. Dan kalau kita total 5 tahun yang sebelumnya, yang periode 2020-2024 itu ada kenaikan target 47,3%. Dan hal-hal ini Pak, yang membuat kita harus tetap berpikir optimis gitu ya. Dan ini 48,7% di tahun ini kita bisa capai. Yang menarik adalah kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, di tahun 2020, 2021 bahkan di 2022 mungkin ini adalah torehan sejarah yang perlu kita garis bawahi, di mana kita sudah bisa menyeimbangkan pemerataan investasi antara luar Jawa dan juga Pulau Jawa. Ini sesuai dengan instruksi dan arahan Bapak Presiden, dan inilah yang kita menjadi fokus kita, termasuk juga penyeimbangan investasi antara PMA PMDN. Di tahun 2020-2021 kita bisa menyetarakan, bahkan mungkin sejarah tersendiri kita bisa mengungguli dari penanaman modal asing, dan PMDN itu menjadi tuan rumah sendiri di negara kita gitu ya. Dan ini harus kita jaga Bapak Ibu dengan beberapa terobosan-terobosan yang nanti mungkin kami akan sampaikan di slide-slide berikutnya. Ini adalah tren berdasarkan negara-negara. Memang kalau kita lihat 10 besar ini tidak terlalu banyak perubahan. Negaranya itu saja, hanya rankingnya yang memang mungkin fluktuatif tergantung kondisi dari investasi yang dilakukan per tahunnya. Kalau kita lebih spesifik lagi, ya berdasarkan tren, berdasarkan sektornya, seperti kita ketahui bahwa saat ini kita sudah mulai fokus ya terhadap program hilirisasi. Ini juga sesuai dengan ekonomi hijau atau investasi hijau yang kita menunjang untuk menambahkan nilai tambah gitu ya dari sebuah sumber daya yang sudah kita miliki yang luar biasa kayanya. Nah, ini kita akan ditingkatkan, dan alhamdulillah di 3 tahun terakhir industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya ini
bisa terus berada di peringkat pertama penyumbang realisasi investasi. Ini yang memang kita pertahankan di samping sektor lainnya, transportasi gitu ya, untuk listrik, perumahan, real estate, konstruksi dan yang lain-lain, dan bahkan pertambangan di dalamnya. Ini masih menjadi supporting sektor yang menyumbang realisasi investasi di negara kita yang kita cintai. Ini data 5 besar realisasi, mungkin saya percepat sedikit. Nah, untuk menjaga itu semua Bapak Ibu sekalian, kita harus memiliki arah kebijakan yang kuat. Khususnya di Kementerian Investasi BKPM, di pengembangan iklim, kami melihat upaya-upaya atau memiliki program-program untuk meningkatkan perbaikan peningkatan IODP itu sendiri, penyederhanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, pengembangan peluang penanaman modal di daerah, kemitraan dan pemberdayaan pelaku usaha. Inilah yang kita lakukan saat ini dengan adanya penyederhanaan regulasi. Yang alhamdulillah dengan metode Omnibus Law, walaupun lahirnya ini luar biasa, ramai sejak lahir, bahkan ulang tahun pertamanya pun gitu ya, mendapatkan surat cinta dari Mahkamah Konstitusi. Nah, artinya memang terobosan ya, atau perubahan itu adalah suatu keniscayaan yang harus kita upayakan untuk menerobos permasalahan-permasalahan ataupun tantangan-tantangan yang tadi kami sudah sampaikan. Dengan adanya Omnibus Law ini kita berupaya untuk memperbaiki kondisi kemudahan berusaha kita, khususnya dengan implementasi dari PP 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko dengan penggunaan online single submission yang disediakan oleh Kementerian Investasi BKPM sebagai lembaga OSS, mengatur seluruh perizinan berusaha sebanyak 18 KL dengan 16 sektornya yang kita atur dalam satu sistem besar online single submission berbasis resiko ataupun risk-based approach. Apa yang kita atur di sana terkait dari perizinan berusaha berbasis resiko itu sendiri, PBUMPU yang dulu kita kenal sebagai izin operasional komersial, dan juga tentunya persyaratan dasar. Ini semua dilakukan by system terintegrasi yang memang pada saat implementasinya di awal dan sampai saat ini masih ada beberapa kendala, tapi kami yakin, kami optimis dengan dukungan support dari Bapak Ibu sekalian, semua pihak terkait, pusat maupun daerah, ini tetap kita bisa kawal implementasi dari penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, perbaikan sistem secara berkesinambungan yang kami lakukan tentunya mengarah bahwa kita memiliki daya gedor atau daya tahan yang lebih kuat untuk menyongsong perbaikan-perbaikan iklim investasi. Karena memang sudah terlalu effortnya terlalu besar kita lakukan Bapak Ibu, kita tidak ada berpikir untuk mundur, we cannot set back gitu ya, untuk penyelenggaraan ini dengan segala kendala apapun, insya Allah bahwa dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko kita menempatkan perizinan berusaha itu pada tempatnya. Apa maksudnya? Dulu kita tidak mungkin membedakan antara usaha besar, kecil, sederhana, rumit itu dengan SOP yang sama, dengan biaya cost yang sama untuk mendapatkan suatu perizinan. Tapi dengan metode perizinan berusaha berbasis resiko ini, dengan skema trust but verified-nya, ada beberapa bidang-bidang usaha yang sudah dikelompokkan berdasarkan lampiran PP 5, sekurang-kurangnya 1.349 KBLI yang diatur di dalam PP 5 tersebut sudah dikelompokkan berdasarkan tingkatan risikonya. Dan dengan skema trust but verified tersebut, untuk risiko rendah dan menengah rendah ini dapat keluar secara otomatis berdasarkan pernyataan mandiri, dan tentunya nanti verified-nya dilakukan pada saat implementasi. Dan khusus untuk risiko menengah tinggi dan tinggi barulah dilalui proses verifikasi untuk pemenuhan persyaratan ataupun penerbitan perizinan. Sehingga kita melihat perbedaan skala usaha, perbedaan kerumitan, besar kecilnya, itu pun sudah ditempatkan pada proporsinya yang bisa kita selesaikan secara cepat. Ini mekanisme sistem OSS berbasis risiko secara umum. Kita punya 3 subsistem utama, subsistem pelayanan informasi, subsistem perizinan, dan juga subsistem pengawasan yang terintegrasi, yang bekerja berdasarkan smart engine, tapisan-tapisan, seluruh filter ditanam di sini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan SLA, persyaratan,
durasi, gitu, kriteria, termasuk juga tapisan terkait dengan daftar positif investasi. Apalagi yang kita lakukan untuk membuat iklim investasi ataupun arah kebijakan itu kita lebih kondusif dengan kita membuka diri, gitu ya, dari rejim yang kita kenal dengan daftar negatif investasi Perpres 44/2016 yang sudah kita rubah menjadi Perpres 10 tahun 2021 menjadi Perpres 49/2021 dengan nomenklatur bidang usaha penanaman modal adalah kita berpikir lebih berdaya saing. Artinya kita membuka diri, mendorong pengembangan bidang usaha prioritas. Kita tidak lagi orientasinya adalah ke pembatasan bidang usaha dengan adanya bidang usaha tertutup dan sebagainya. Tetap kita atur, tapi kita tidak tonjolkan ke depan, tapi yang kita tonjolkan adalah bidang-bidang usaha yang prioritas. Selain terbuka untuk penanaman modal, ketika pelaku usaha menanamkan modal tersebut juga dapat suntikan berupa insentif sebagai stimulus dan sweetener bagi Bapak Ibu sekalian ketika investasi di Indonesia. Nah, selain juga memang ada lampiran-lampiran yang mengatur tentang pentingnya penjagaan untuk bidang-bidang usaha yang dialokasikan untuk UMKM dan yang dapat dimitrakan dan yang terbuka tetap beserta persyaratan. Tapi yang kita ingin kedepankan kita ini adalah berupa relaksasinya. Karena kita dikenal dulunya tertutup terhadap investasi, Bapak Ibu sekalian. Ini lampiran-lampirannya yang tadi kami sudah sampaikan, dan apa strateginya untuk meningkatkan inovasi dan kualitas investasi tersebut yang dilakukan oleh kami adalah salah satunya adalah mendorong investasi melalui sektor-sektor prioritas yang memiliki nilai tambah. Tadi Pak Sahli WMP juga sudah menyampaikan bahwa kita saat ini mendorong industri berorientasi ekspor, ya, industri farmasi, kesehatan, apalagi ketika pandemi kemarin luar biasa ini berkembang, gitu ya. Industri otomotif dengan hilirisasinya, termasuk juga industri elektronik dan khususnya energi baru terbarukan, infrastruktur dan juga pertambangan yang menuju hilirisasi yang lebih baik. Transformasi ekonomi dari industri sektor primer ke industri berbasis nilai tambah, alhamdulillah mulai di sini kita lihat sudah ada peningkatan, ya. Dengan perkiraan 2021 itu 20 miliar yang dulu 3-4 tahun yang lalu Bang, sekedar 1,1 miliar. Ini terjadi dengan adanya perubahan ekonomi berbasis nilai tambah. Dan ini yang kita dorong Bapak Ibu sekalian yang dilakukan oleh Kementerian Investasi bekerja sama dengan semua stakeholder terkait, termasuk juga BUMN, ya, dan yang lain-lain, dan kita sudah bisa mendapatkan komitmen-komitmen dari beberapa investor, gitu ya, LG, Jaktel, Foxconn dan yang lain-lain, yang kita terus dorong fasilitasi, kita sediakan red carpet bagi mereka untuk dapat berinvestasi di Indonesia tentunya. Ini arahan Bapak Presiden terkait dengan energi hijau. Dan ketika kita melihat investasi besar juga harus memberikan dampak kepada pelaku-pelaku usaha UMKM berdasarkan Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2022, kita mengeluarkan kebijakan untuk mendorong bahwa investasi besar itu harus dapat bermitra, setidaknya dengan prinsip kerja tersebut, kemitraan tersebut dapat terjadinya mutualisme, tidak memberatkan profesional bisnis to bisnis, dan tentunya dengan syarat-syarat tertentu yang dapat dipenuhi oleh UMKM tersebut apabila ingin bermitra. Dasar ini sudah kita lakukan berdasarkan Peraturan Menteri Investasi, gitu ya, untuk meningkatkan rantai pasok, dilakukan subkontrak, distribusi keagenan, perdagangan umum, inti plasma, waralaba. Ini semua kita lakukan untuk mendampingi, mendorong pelaku-pelaku UMKM dapat terdongkrak dan naik kelas berdampingan dengan investasi skala besar tentunya. Selain itu, Bapak Ibu, kami juga mencoba menyusun peta peluang investasi yang kita lakukan dan kita tawarkan, yang seperti kita ketahui ketika kita menawarkan investasi kepada para investor itu harus memiliki data yang komprehensif. Dan ini pengalaman kami ketika kami melakukan beberapa kali kegiatan-kegiatan promosi, kita menawarkan banyak proyek-proyek, namun ketika investor itu tertarik ternyata data yang diperlukan itu tidak dapat dukungan. Berdasarkan data-data tersebut, setidaknya kami melakukan kajian
dan juga melalui sistem potensi investasi regional dan kegiatan penyusunan peta peluang ini, kita buat setidaknya proyek-proyek yang kita tawarkan itu betul-betul ready to offer yang sudah didukung dengan dokumen pra-feasibility study yang sudah dapat memberikan keyakinan dan memberikan data-data yang diperlukan bagi pelaku investor sehingga kita tidak membawa proyek-proyek kosongan ya kalau bahasa adik kami, yang setidaknya kita sudah menyiapkan dokumen sampai ke pra-FS yang sudah kita lakukan di 2 tahun terakhir ini. 2020-2021 kita siapkan sebanyak 47 proyek dari 33 provinsi dan saat ini sedang berjalan disiapkan 22 proyek dari 13 provinsi. Nah, dengan harapan penyusunan tersebut kita bisa menyiapkan potensi-potensi proyek-proyek yang memang ready to offer, yang bisa disampaikan dan ditawarkan kepada para investor tentunya. Ini adalah data-data yang kami sedang siapkan, ya penyiapan 47 proyek, termasuk juga 22 proyek di tahun ini. Ini bidang-bidangnya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut. Dan kami tentunya dalam melakukan pengawalan, fasilitasi investasi, menemukan kendala-kendala, disinilah diperlukan Satgas yang langsung dibentuk oleh Bapak Presiden, gitu ya, diketuai oleh Menteri kami dan juga oleh Wakil Jaksa Agung dan Wakapolri untuk mengawal fasilitasi investasi. Ya, kenapa? Karena di sini untuk memfasilitasi masalah-masalah ataupun investasi mangkrak dan luar biasa ini ternyata inilah menjadi salah satu juga strategi kita. Kenapa? Di tahun 2020 dan tahun 2021 kita bisa tetap mencapai target realisasi investasi, padahal dengan kondisi pandemi ternyata kita bisa mendorong ya yang terkendala merealisasikan investasinya. Kita punya tabungan investasi yang belum dapat direalisasikan dengan upaya percepatan akselerasi. Pada kondisi promosi saat itu tidak mungkin kita lakukan, fasilitasi terhadap proyek-proyek investasi mangkrak inilah yang menjadi salah satu terobosan yang kami lakukan. Dan alhamdulillah dari 708 triliun potensi kita bisa selesaikan setidaknya 78,9% atau 558,7 triliun. Dan ini yang kami lakukan, Bapak Ibu, ya proaktif dan melakukan promosi secara terintegrasi, terpadu dari awal, gitu ya. Kita melibatkan juga IITC di beberapa negara yang kita ketahui negara tersebut adalah negara tinggi investasi. Kita langsung menempatkan perwakilan RI di luar negeri, termasuk juga Indonesia Investment Promotion Center-nya, dan pembentukan tim promosi terpadu dan juga koordinasi. Ini Bapak Ibu yang kami lakukan, dan mudah-mudahan ini terus dapat kita jaga sebagai landasan menjaga pertumbuhan ekonomi khususnya terkait dengan investasi di negara yang kita cintai. Demikian Pak Moderator, Pak Yanuar, yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dedi tadi penyajiannya Pak ya. Ini memberikan signal positif ya Pak. Terutama di semester pertama capaian sudah hampir 50 lah Pak ya. Ya. Dari target ada. Mungkin sebelum yang lain bertanya, saya mengawali dulu nih Pak Dedi ya Pak. Ini kan sebenarnya tantangan kita ini kan pandemi hanya salah satu variabel iklim ya Pak ya. Betul. Tapi kalau kita lihat tahun ke tahun itu kan jadi isu bertahun-tahun kelayakan investasi di Indonesia ini kan isunya kalau lihat desanya kan kalau nggak birokrasi, corruption ya Pak ya. Yep. Itu yang membuat kadang-kadang cost termasuk logistiknya. Nah, mungkin pertanyaan saya Pak Dedi, kalau saya masih ingat beberapa rekan saya itu dulu ikut tim akselerator di pendanaan PINA ya Pak, pendanaan investasi non APBN tuh Pak, waktu zaman Pak Bambang Brojo ya Pak, waktu itu masih ada menjual proyek-proyek strategis ke luar negeri gitu, misalnya ke England atau. Nah saya pengen nanya nih Pak, di masa pandemi atau di masa pemulihan ini strategi BKPM untuk mengakselerasi jual produk-produk atau proyek-proyek ini seperti apa Pak? Ya. Kita tahu juga nih giatnya seperti apa nih Pak. Oke, baik. Seperti yang tadi kami sampaikan Pak Yanuar gitu ya. Jadi kan kalau pandemi
kegiatan promosi juga terbatas kan. Kita baru bergeliat itu di akhir tahun 2021 dan masuk tahun 2022 kita punya agak fleksibilitas untuk melakukan terobosan-terobosan dan bahkan promosi langsung directly ke negara-negara tujuan. Nah, selama pandemi kita hanya memiliki keterbatasan-keterbatasan. Nah, di keterbatasan-keterbatasan itulah kita memiliki proyek tadi yang tadi kami sampaikan adalah kita berupaya mengidentifikasi, Pak. Mengidentifikasi proyek-proyek investasi besar yang saat ini sudah masuk di dalam negara kita, tapi masih terkendala dalam upaya merealisasikan proyek ini. Ternyata itu adalah luar biasa, Pak, potensi. Yang tadi kalau kami sampaikan adalah 708 triliun. Dan itu adalah tabungan-tabungan investasi. Karena kalau kita bicara investasi, bukan investasi instan kan Pak Yanwar. Ketika kita bicara realisasi tahun 2020, itu bukan adalah tangkapan atau bahasa ininya investasi yang dilakukan di tahun yang sama. Apalagi kalau investasi-investasi besar, kecuali investasi yang memang seperti perdagangan yang relatif dalam merealisasikan investasinya waktunya lebih cepat. Ya, beda dengan pertanian, perkebunan, pertambangan, atau bahkan industri. Ya, notabene-nya dibutuhkan 3 bahkan sampai 5 tahun. Nah, artinya berdasarkan data-data tersebutlah masa pandemi kita optimalkan untuk memberikan layanan optimal dengan perbaikan regulasi tentunya. Yang kita kenal sekarang sudah ada OSS tahun 2018 diperbaiki di tahun 2020 dengan percepatan-percepatan tersebut kita langsung take over terkait dengan perizinan berusaha yang dianggap tumpang tindih dengan Omnibus Law kita bisa langsung merevisi 79 undang-undang secara waktu yang sangat cepat. Ya, Pak Presiden menyatakan kalau kita lakukan 79 undang-undang itu dan direvisi secara satu persatu ataupun secara bisnis as usual itu memakan waktu 50 tahun, Pak. Nah, artinya itulah yang kita coba bahwa kita dikenal dengan negara hyper-regulation, ya, obesitas terhadap jenis perizinan. Hal-hal inilah yang kita coba terobos melalui mekanisme Omnibus Law tadi, yang notabene-nya itu kan lahir di tahun-tahun krusial, tahun 2020, tahun 2021, di mana di situ pun penilaian dari ease of doing business yang kita memang perlukan sebagai landasan acuan kita memperbaiki terus, itu ternyata terhenti. Nah, ini akhirnya karena kita memiliki roadmap itu terus kita menjadikan panduan gitu ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan baru gitu ya di tahun 2021 2020 kita menyusun tadi peta potensi peluang investasi gitu ya dilakukan rejim 2021 dengan harapan kita langsung mendigitalisasikan juga. Jadi tidak hanya membuat data-data yang harus kita tawarkan dengan market soundingnya, dan tapi data-data itu juga langsung bisa didapatkan melalui PIR tadi, peta investasi regional yang disiapkan dalam sistem kita. Nah, tahun ini pun kita lanjutkan, Pak. Jadi kita harapkan kita kalau tahun ini bisa melakukan beberapa kegiatan, apalagi kegiatan-kegiatan seperti G20 dan yang lain-lain, ini bisa kita jadikan juga sebagai momentum yang luar biasa dalam menawarkan beberapa proyek-proyek dan peluang investasi yang kita miliki. Mungkin itu, Pak, kaitannya dengan pertanyaan Pak Yanwar. Terima kasih. Suaranya masih di mute, Pak. Ya, maaf. Sebentar. Ya, ini di chatbox ada beberapa pertanyaan, Pak. Coba saya bacakan ya, Pak ya. Maaf. Baik. Ada pertanyaan. Pak Dedi, ada pertanyaan di Desa ini ada sasaran sektor yang menarik. Oke, terus saya baca. Oh, Pak, ini ada pertanyaan, Pak, dari Pak ADKM ya. Terkait di apa, Pak? Izin bertanya, Pak, di dalam Dancing with the Pandemic ada sasaran sektor apa yang menarik untuk diinvestasikan, Pak, menuju revolusi industri 4.0. Nah, itu yang pertama, Pak. Terus yang keduanya adalah sudah sejauh mana usaha BKPM untuk melakukan penyederhanaan, Pak? Ini izin-izin. Mungkin konteksnya tadi terkait itu, Pak ya, Omnibus Law dan sejenisnya. Ya, betul. Mungkin 2 itu dulu, Pak ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sangat memiliki relevansinya. Jadi kalau sektor-sektor apa saja tadi sudah kami sampaikan kurang lebih gitu ya di dalam paparan kami. Tapi yang memang yang menarik saat ini kita tidak bisa menutup diri juga dari perkembangan. Karena ternyata pandemi juga membuka peluang-peluang baru yang dulunya mungkin kita tidak bisa lakukan. Seperti saat ini webinar-webinar series ini percepatan dan akselerasinya dilakukan itu terjadi pada saat pandemi.
Dulu acara webinar series mungkin untuk kegiatan-kegiatan rapat terbatas kita menggunakan media-media tertentu gitu ya. Nah, dengan adanya ini adalah membuka peluang-peluang termasuk e-commerce di dalamnya, digitalisasi, dan tentunya kesehatan yang masih sampai saat ini masih memiliki sektor yang tidak terdampak gitu ya, ataupun memiliki potensi yang sangat tinggi. Digitalisasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak staf ahli gitu ya. Dan saat ini yang kita dorong tentunya bangkitnya, pulihnya kita bersama itu sektor pariwisata, akomodasi, dan industri makanan minuman. Nah ini yang memang kalau kita lihat tadi sektor-sektornya itu tentunya termasuk hilirisasi. Kalau kita lihat secara lebih besar lagi, industri mana kita mulai fokus untuk meningkatkan nilai tambah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 tentang mineral gitu ya, dan juga pelarangan ekspor dan sebagainya. Nah ini juga membuka peluang-peluang industri smelter untuk juga pengolahan lebih lanjut. Dan ini banyak terjadi di luar Jawa gitu ya. Dan ini yang terjadi. Nah tergantung skalanya. Nah skala-skala UMKM yang saat ini menarik tentunya adalah sektor-sektor e-commerce-nya gitu yang sangat menggeliat, makanya Kemenko juga kepayahan untuk merapihkan dan mengidentifikasi pendaftaran untuk secara elektroniknya gitu ya. Nah ini yang sedang kami juga rapihkan. Nah terkait pertanyaan kedua tadi kami juga sudah sampaikan bahwa dengan tantangan yang kita miliki, penyederhanaan izin-izin yang disatukan dalam PP 5 itu sebetulnya luar biasa Pak. PP 5 dengan lampirannya 4 lampiran itu konsep awalnya kita tidak ada lagi peraturan turunan. Nah tapi karena ternyata ketika disusun itu kalau di print mungkin lebih dari setengah meter Pak kalau dicetak gitu ya, dengan lampiran-lampiran. Jadi tidak akan efektif sehingga dengan lampiran-lampiran tersebut diturunkan menjadi peraturan menteri. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya kita ingin menjadikan PP 5 tersebut ya tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang sudah mengatur norma, standar, kriteria dan prosedurnya itu adalah acuan utamanya. Lalu ketika kita bicara acuan lain terkait dengan penanaman modalnya, bidang usahanya, itu adalah Perpres 10. Jadi kita tidak perlu banyak lagi mengacu kepada ketentuan peraturan sektor gitu ya. Kalau kita bicara investasi, kita muaranya adalah PP 5. Kita bicara tentang penanaman modal, aturan pengaturan, pembatasan dan sebagainya, kita bicara Perpres 10 yang sudah berubah menjadi Perpres 49. Nah, penyedaran-penyedaran itu yang kita kawal dan kita terlibat secara langsung karena kita adalah yang provider dalam menyediakan sistem dan mengatur lembaga OSS itu sendiri. Nah, lalu yang terakhir pertanyaannya adalah pertanyaannya kalau saya lihat di chat supaya target, oh ini sama ya, penyederhanaan izin dalam berinvestasi supaya target Indonesia untuk masuk dalam 10 besar. Kurang lebih seperti itu Pak Yanwar. Baik Pak, terima kasih Pak Denny atas penjelasan. Maaf tadi ada trouble di sini. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan kembali nih Pak Denny. Sebentar Pak, saya buka dulu nih Pak. Nah ini ada pertanyaan sebenarnya ke Pak Denny. Ini Pak ada, maaf suara saya noise nggak Pak ya? Aman ya Pak? Aman Pak, aman Pak Yanwar. Ya ini ada pertanyaan nih Pak. Kalau dari data nih, COVID kan sudah melandai Pak ya, tapi kita tetap waspada, prudent gini Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Anggapati. Apa yang bisa dikontribusikan nih Pak dari masyarakat nih dalam hal ini mendukung mungkin BKPM atau stakeholder lainnya dalam upaya membangun ekonomi baik nih Pak? Apa yang bisa dikontribusikan nih Pak? Ya, kami dikawal langsung oleh Bapak Presiden bahwa ketika kita bicara investasi jangan hanya menguntungkan ataupun mengarahkan seluruh kebijakan
fokusnya kepada skala usaha besar. Jadi kalau kita bicara investasi, rejim PP5, rejim Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, justru kita mendekatkan diri kepada pelaku-pelaku usaha UMKM. Ya, seperti tadi disampaikan, kita punya data 64 juta gitu ya. Bahkan sampai saat ini kita sudah menerbitkan NIB kurang lebih dari 1,7 juta ya selama setahun ini gitu ya. Dari Agustus tahun lalu itu lebih dari 90% itu adalah pelaku-pelaku UMK. Nah, artinya dukungan-dukungan seperti ini Bapak Ibu sekalian, bahwa kami membuka, kenapa UMKM perlu kita berikan kemudahan, mungkin dengan adanya kebijakan satu, adanya PT perseorangan. Dulu tidak ada Pak yang namanya kita bicara PT itu pasti persekutuan gitu ya. Nah, ini sekarang ada PT perorangan yang Bapak Ibu apabila mempunyai usaha UMK kategori risiko rendah khususnya gitu ya, nanti juga mendapatkan akses untuk mendapatkan perizinan tunggal. Nah, itu luar biasa. Jadi tanpa harus pergi ke notaris, Bapak Ibu bisa mendaftarkan legalitasnya langsung ke Kumham melalui AHU online-nya untuk mendapatkan nanti dengan legalitas tersebut bisa mendapatkan akses ruang yang lebih luas, misalnya ke permodalan, ke perbankan, bahkan juga akses promosi gitu ya, dengan legalitas yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan itu kami butuh dukungan Bapak Ibu ketika para milenial nih khususnya yang memiliki usaha-usaha, jangan takut, jangan ragu untuk mendaftarkan diri untuk memiliki NIB, karena memang di luar sana masih banyak berseliweran nih Pak Yanwar yang mengatakan jangan bikin NIB nanti kita dipajakin dan sebagainya. Nah, ini yang pemikiran-pemikiran itu yang masih kurang tepat gitu ya, karena memang terkait perpajakan itu sudah diatur gitu ya, nilai sekian yang dipajakan, nilai di bawah itu tidak dikenakan, itu kan sudah ada ketentuan. Jadi nggak usah worry, nggak perlu kita termakan isu hal tersebut. Makanya oleh karena itu Bapak Presiden kemarin di Papua melakukan penerbitan NIB yang dihadiri oleh lebih dari hampir 2.000 pelaku-pelaku UMKM di sana gitu ya, bersama dengan Pak Menteri. Itu adalah kegiatan kita yang ke-8 dari 20 kegiatan yang akan kita laksanakan. Mungkin itu Pak Yanwar yang kita perlu support gitu ya bagi para milenial yang memiliki kegiatan usaha, biar tidak salah arah juga gitu ya untuk menentukan dan memilih investasi yang menguntungkan gitu ya. Tentunya currency itu juga terbuka. Kami juga pernah menerima sekelompok anak muda yang datang untuk menanyakan kegiatan ataupun regulasi yang terkait dengan digital currency gitu ya, kripto dan sebagainya. Kita senang, kenapa? Biar mereka tidak salah jalan gitu ya, bahwa memang kita masih memiliki keterbatasan secara regulasi, justru kita mendapatkan input regulasi apa yang perlu kita siapkan. Jangan sampai kita keterbelakangan lagi bahwa regulasi mengikuti dari investasi yang ada. Yang sudah-sudah kan seperti itu. Nah, ini harusnya kita lebih lincah lagi dalam menyiapkan regulasi yang ada. Kita belajar dari fenomena dulu, Grab, ya Gojek dan sebagainya, gitu ya. Kegiatannya sudah ada, baru regulasi menyusul. Nah, hal-hal seperti ini yang kita harus berpikir kreatif, teman-teman semua. Terima kasih. Baik Pak Dendi, ini karena memang waktu juga Pak Dendi ya. Ya. Jadi saya diingatkan, mungkin saya memberikan kesempatan pada Pak Dendi untuk memberikan closing Pak terkait pandangan Bapak mengenai bagaimana sih dampak dari pandemi, termasuk mungkin sisi depannya Pak. Tahun politik kan bentar lagi Pak ya. Start 2023 nih Pak. Betul. Nah, kira-kira bagaimana nih yang harus kita antisipasi jenisnya? Monggo Pak Dendi sekaligus closing dari Pak Dendi. Baik, terima kasih. Jadi sebagian informasi yang kami sampaikan itu adalah tantangan-tantangan sebelum, pada saat, dan yang akan datang dengan pandeminya, gitu ya. Artinya pandemi ini ya belum berakhir, gitu ya. Belum berakhir, kita bahkan mungkin menuju endemi, gitu. Justru kita harus tetap memiliki rasa optimis menghadapi itu semua, karena kalau kita terkungkung dengan rasa tersebut, oleh karena itu pemerintah sangat concern terhadap penyelesaian masalah vaksin booster gitu ya. Jadi artinya ini juga suatu jalan relaksasi untuk kita bisa lebih bergerak lincah, karena ketika kita memiliki keterbatasan, kita akan sangat dibatasi oleh gerakan-gerakan tersebut.
Oleh karena itu kami menghimbau ataupun mengingatkan kepada teman-teman semua, ke depan juga kita memasuki tahun politik yang luar biasa, ya. Bahkan mungkin banyak yang bertanya bagaimana nanti nih perubahan rejim, apakah Omnibus Law akan tetap ada, OSS RPA itu tetap ada gitu. Kalau di kami Pak, di Kementerian Investasi BKPM, kami selalu menatap ke depan apa yang saat ini berlaku, apa yang saat ini existing regulasi berjalan, itu yang harus kita kawal terus sampai tuntas, ya terlihat nanti terlepas nanti apa yang terjadi ke depannya. Tapi yang jelas kita akan siapkan terus yang terbaik untuk menjawab tantangan-tantangan investasi ke depan. Masih banyak hal-hal lain yang perlu kita perbaiki dari sisi regulasi, dari sisi sistem infrastruktur dan sebagainya, yang kami sangat membutuhkan dukungan dari teman-teman semua gitu ya, pelaku-pelaku usaha, teman-teman pemerintah pusat maupun daerah terhadap hal ini. Karena kalau tidak, ya bagi pelaku-pelaku usaha termasuk juga penerbit perizinan ini Pak, kalau tidak ada kolaborasi dan juga tidak ada koordinasi, itu niscaya tidak akan berjalan sebagai mestinya sesuai dengan narasi regulasi yang saat ini sudah ada disiapkan oleh pemerintah. Mungkin demikian Pak Yanwar, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dendi ya Pak. Nah, mudah-mudahan ini konsistensi kita bersama Pak ya. Ya. Dari masyarakat dan juga kementerian lembaga saling erat memantau, mengawal Pak ya. Jangan sampai beda pemimpin, beda gaya, beda style. Jadi optimisme ini terpotong-potong lagi. Oke. Ada produk baru lagi gitu ya. Baik, terima kasih Pak Dendi atas penyegaran yang diberikan ya. Ini menjelang sore. Mudah-mudahan banyak kemanfaatan yang diberikan Pak Dendi. Saya ucapkan terima kasih Pak Dendi atas penyampaiannya. Tepuk aplaus buat Pak Dendi. Terima kasih Pak Nyoman. Bapak Ibu sekalian, mohon izin, mohon pamit. Sehat selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dendi. Terima kasih Pak.